Ada sih. Kayak misalnya dia, kok papa nggak tidur? Nggak tidur di rumah gitu. Cuma selalu kasih penjelasan papa lagi sibuk kerja gitu aja. Nggak mau nangis sebenarnya. Jadi nangis mulu kalau ditanya. Bukan berarti lagi di titik yang marah, emosi terus sampai orang marah gitu, enggak kayak gitu. Jadi di titik yang ya udah yuk, kita kayaknya harus coba pisah deh. Anak-anak pernah nanya gitu, kok kita nggak bareng-bareng gitu? Sering kalau lagi jalan gitu. Kalau ditanya mau poligami apa enggak kan? Enggak. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah gives. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seneng banget hari ini Kia di The Sungkars Tutur Kata kedatangan seseorang sosok yang sangat inspiratif juga. Alhamdulillah mau kesini, kita bersyukur banget. Di sini udah ada Teh Riri. Iya, Panggilnya Teh Riri aja deh, boleh Iya, nggak? boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teh Riri, kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini. Iya, Tapi boleh. mungkin kalau misalnya ngeliat langsung ceng-ceng, layangan putus gitu ya. Kayaknya duduk di sini cerita layangan putus semua deh dari kemarin. Tapi kita mungkin nggak akan membicarakan banyak flashback. Tapi kita tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini, aku berharap kita sama-sama bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat mungkin untuk para wanita di luar sana yang mungkin pernah punya pengalaman pahit, yang mungkin sedang Allah uji. Nah, bagaimana seorang Teh Riri ini bisa menghadapi ujian dengan sangat tabah dan kuat dan akhirnya bisa sampai posisi hari ini yang aku lihat nih udah wow, Masya Allah udah strong banget. Alhamdulillah. Nah, itu gimana sih Teh setelah melewati, bagaimana seorang Teh Riri ini melihat satu ujian yang Allah kasih dalam kehidupan yang baru-baru ini terjadi di kehidupan Teh Riri? Aku waktu itu mikirnya setiap orang punya ujian masing-masing, apalagi rumah tangga kan ibadah seumur hidup. Jadi aku dikasih mertua yang baik, anak-anak yang alhamdulillah gitu, pintar, soleh, terus dikasih orang tua juga yang ini. Jadi lihatnya, maksudnya, oh ujian aku mungkin di sini gitu. Jadi ya udah harus kuat, harus bisa ngelewatin gitu. Jadi setiap orang pasti punya ujian. Karena aku selama ini happy aja, nggak ada masalah apa-apa. Oh mungkin ujiannya di sini, ya udah terima aja gitu. Masya Allah. Oh jadi sama mertua hubungannya tetap masih baik? Alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi, masih suka WA, masih kasih semangat sampai sekarang. Tuh. Nah kalau anak-anak ini kan artinya kan di umur yang tadi masih 6 tahun dan iya, 8 6 tahun dan ya. 8. Artinya kan antara ngerti dan nggak ngerti ini. Itu gimana sih cara Teh Riri untuk supaya anak-anak tetap nyaman bersama kedua orang tuanya? Kalau aku nggak pernah ngejelasin. Terus baiknya itu beliau mantan suami memang dari dulu kan sibuk sama kerjaannya, jadi memang jarang di rumah gitu, maksudnya ada aktivitas gitu di luar rumah. Jadi sampai sekarang dia taunya papanya kerja gitu, jadi pulangnya memang ya kalau hari Jumat gitu di waktu-waktu tertentu. Jadi mereka taunya papanya sibuk kerja gitu, jadi nggak tahu masalah lah. Mungkin tahu, sekilas-kilas tahu, cuma nggak bisa kali menjelaskan, atau nanya pun aku juga nggak terlalu menjelaskan banyak sih ke anak-anak. Tapi di saat anak-anak mungkin kangen papanya, membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya, artinya keduanya mensupport itu. Iya, aku selalu telepon sih, misalnya Bian mau main nih gitu, jadi papanya datang gitu aja sih.
Itu gimana ya rasa? Rasanya gimana ya? Maksudnya nelpon tapi kan ada sesuatu, tapi demi anak-anak itu menurut aku hebat banget loh. Ya harus dibiasain sih, karena kan kita nggak mungkin egois ya sama diri sendiri ya, masih ada anak-anak yang butuh kasih sayang dari papanya, dan kita emang udah komitmen anak-anak jangan jadi korban gitu. Jadi gimana pun caranya di saat mereka butuh ya udah gitu. Masya Allah. Terus sekarang berarti bisa dibilang Teh Riri hidupnya sudah lebih bahagia belum dari yang sebelumnya? Iya, bahagia kita yang ciptakan kali ya sendiri. Kadang dulu aku mikirnya sibuk membahagiakan orang, tapi akunya kayaknya gimana gitu, nggak mikirin diri sendiri. Tapi kalau sekarang lebih fokus ke diri sendiri, fokus ke anak-anak, fokus ke keluarga gitu aja. Masya Allah. Oke, berarti sekarang nih di fase yang dimana Teh Riri ngerasa dulu itu Teh Riri lebih memikirkan kebahagiaan orang. Iya betul. Sekarang ini lebih ngerasa kayaknya udah saatnya deh gue bahagiain diri gue. Iya. Gitu ya. Iya, kayak lebih kayak gitu. Apa yang dilakuin tuh untuk membahagiakan diri sekarang? Kalau sekarang ya sibuk sama diri sendiri aja, sama nyari kesibukan, terus main sama anak-anak gitu aja sih. Kalau dulu kan mungkin lebih fokus, aduh harus kayak gimana biar dia kayak gini, biar dia harus kembali, biar dia harus satunya gitu kan. Kalau dulu mikirnya kayak gitu kan, nggak mikirin diri sendiri. Rumah tangga waktu itu ya. Iya. Kenapa akhirnya Teh Riri menyerah? Ya karena aku jadi fokus sama hubungan kita aja gitu, jadi nggak fokus di sekelilingnya. Masih ada anak-anak, masih ada keluarga, masih ada orang-orang yang sayang, yang peduli gitu. Jadi kayak nggak punya dunia buat kedepannya kayak gimana gitu aja sih. Artinya kan sekarang bisa dibilang menjalankan rumah tangga ini, peran sebagai ibu, walaupun ayahnya masih tetap bertanggung jawab lah ya gitu. Tapi artinya ini kan kayak single parent gitu. Iya. Itu gimana sih, berat rasanya? Enggak sih, aku malah kalau sekarang kan, kalau dulu mungkin ya Allah gue kayak istilahnya jadi janda gitu kan. Cuma kalau sekarang mikirnya malah kalau ada teman-teman yang nggak godain itu malah aku bercandain aja, nggak diambil pusing, dan kayaknya status kayak gini wajar kok, maksudnya nggak gimana-gimana kok gitu. Happy aja, nggak diambil pusing sih. Bukan hal yang tabu lagi ya? Iya bukan hal yang tabu kok. Masya Allah. Teh Riri inget nggak satu momen gimana akhirnya Teh Riri ini ngerasa oke, ini saatnya gue harus bangkit nih, nggak bisa terpuruk terus. Maksudnya ingat gimana nih? Momen saat itu apa yang jadi trigger Teh Riri akhirnya oke, sekarang nih saatnya gue harus bangkit nih. Itu apa? Karena masa boleh dibilang masa galau lah, transisi itu tuh berapa lama? 2 tahun sih, sampai aku ambil keputusan kayaknya kita harus bisa deh gitu. Jadi emang kita komunikasi buat nentuin kita bisa itu secara baik-baik, bukan berarti lagi di titik yang marah, emosi terus sampai orang marah gitu, enggak kayak gitu. Jadi di titik yang ya udah yuk kita kayaknya harus coba bisa deh gitu. Karena kita nggak bisa jalanin terus-terusan kayak gini, masih ada anak-anak. Siapa tahu kalau kita bisa, anak-anak bisa jauh lebih bahagia, kita bisa fokus masing-masing ngurusin anak-anak, itu kan nggak kayak sekarang kita jadi ya gimana ya, beda deh pokoknya. Dan jauh lebih baik sekarang untuk fokus ke anak-anak. Jadi lebih ke mikirin anak-anak sih, malah justru kebalikan. Mungkin ada orang yang bilang kasihan anak-anak gitu. Kalau di aku sama beliau, mantan suami, alhamdulillah bisa jadi hikmahnya ya kita jadi banyak waktu main. Jadi kalau dia lagi sama papanya bener-bener fokus main sama papanya gitu. Jadi kalau sama aku ya udah main sama aku gitu. Tapi anak-anak pernah nanya gitu, kok kita nggak bareng-bareng gitu? Sering kalau lagi jalan gitu, kalau misalnya lagi aku nginap gitu, misalnya kemana, keluar kota mau kemana, sering nanya sih kok papa nggak ikut gitu. Tapi aku selalu cari celah buat dia nggak memikirkan papanya buat ikut atau enggak. Jadi kayak ajak tantenya, ajak temannya gitu. Jadi mereka walaupun jalan-jalan tetap enjoy sih, tetap asik gitu. Jadi artinya memang mungkin yang teman-teman juga yang lagi melewati fase ini
bisa dijadikan contoh juga ya. Iya. Jadi intinya adalah anak-anak gimana kita harus lebih dewasa dan Iya, benar. harus bisa mengontrol keadaan banget supaya anak-anak nggak menjadi korban di Iya, sini. benar. Untuk Teh Riri, apa sih arti anak-anak untuk- Sekarang segalanya sih dia, kebahagiaan. Kalau nggak ada anak-anak nggak tahu deh sekarang bisa kayak gini apa enggak, karena itu aku mikirnya ya alhamdulillah masih ada anak-anak lah yang sayang sama aku gitu. Jadi aku mikirnya walaupun ada satu orang yang nggak sayang, masih banyak lah orang di sekeliling aku yang sayang. Bener banget itu ya. Kadang-kadang kita di saat lagi terpuruk, lagi dijahatin sama orang, lagi ya kayak aku aja nih misalnya, pastilah ada yang jahatin gitu. Kadang-kadang pemikiran seperti itu akhirnya yang bikin kita cepat healing dari Iya. sakit hati. Karena ya mikirnya di balik banyak orang yang nggak suka, insya Allah masih banyak orang yang sayang Iya, gitu ya. iya. Ya, Masya Allah. Ah, Masya Allah. Kira gitu tabarakallah. aja. Ya. Terus kira-kira apa sih hal terberat untuk Teh Riri itu fase yang waktu awal akhirnya mohon maaf ya gitu, ya mengetahui sesuatu yang tidak diinginkan, atau proses perceraian, atau pas lagi healingnya? Iya, 2 tahun belakangan itu sih Semuanya yang lagi mencoba buat memperbaiki. Ya. Jadi kan aku emang pas ketahuan gak langsung mau udahan juga, karena gimana pun ya rasa sayang sama cintanya kan masih ada banget kan. Jadi nggak mau langsung pisah, jadi berusaha memperbaiki. Kita berdua berusaha kok memperbaiki, aku juga berusaha, beliau juga berusaha. Ya emang udah takdirnya, jalannya kita harus nggak bareng lagi, ya udah gitu. Jadi kalau ditanya fase terberatnya mungkin 2 tahun belakangan itu, justru pas saat ketok palu itu aku udah biasa aja gitu, kayak udah sedikit lega lah gitu. Nah ini kan maksudnya mungkin aku wallahualam kalau posisinya waktu itu inaudzubillah gitu, mungkin aku nggak akan kuat ya kalau langsung bilang oke, bye gitu kan, langsung kayak gitu. Mungkin kalau gue ya tipenya ya kok Teh Riri waktu itu masih mau berbesar hati untuk ya udah ngejalanin itu dan berusaha memperbaiki itu. Kenapa Teh? Ya karena masih ada rasa sayang, cinta, jadi egois sih waktu itu. Maksudnya nggak, padahal kan udah ngerasain sakit gitu ya, tapi nggak mau, nggak bisa, nggak mau jauh gitu. Coba dulu perbaikin, masa iya sih nggak bisa, ini ujian gitu, bisa kok dilewatin. Jadi mikirnya dulu kayak gitu. Tapi dalam arti udah tahu konsekuensinya, dalam tanda kutip tahu gitu kondisinya, berpoligami gitu. Memang mau mencoba. Kalau ditanya mau poligami apa enggak kan enggak, karena emang aku orangnya bucin, gak bisa dibagi-bagi gitu. Jadi makanya waktu itu bertahan itu bukan berarti aku mau dipoligami, tapi aku berusaha buat ngeyakinin beliau buat ke aku seutuhnya gitu. Jadi aku coba memperbaiki dari diri, sikap, semuanya. Aku pun tanya apa yang kurang dari aku, coba sebutin biar aku perbaikin, biar bisa nyaman, biar bisa bahagia kalau hidup sama aku doang gitu. Terus dijawabnya apa? Dia bilangnya kalau ditanya kekurangan nggak ada. Terus kenapa bisa kayak gitu, dia pun nggak tahu jawabannya apa gitu. Masya Allah. Itu takdir ya? Ya, Takdirnya, jodohnya sampai situ insya Allah. Kita doain sama-sama ya, masing-masing akan diberikan kebahagiaan. Amin. Insya Allah Teh Riri juga akan menemukan kebahagiaan Amin. yang abadi sampai akhirat. Amin. 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 Kalau anak-anak ini yang kan selalu pasti banyaknya bikin Teh Riri happy kan? Iya. Tapi ada nggak sih momen-momen di saat anak-anak ini malah bikin jadi keinget sama masalah dan bikin Teh Riri jadi sedih gitu? Pertanyaan anak-anak. Ada sih. Kayak misalnya dia, kok papa nggak tidur? Nggak tidur di rumah gitu. Cuma selalu kasih penjelasan, papa lagi sibuk kerja gitu aja.
nggak mau nangis sebenarnya. Jadi nangis Maaf mulu ya, kalau ditanya. Calis nih. Aduh, Masya Allah. Tapi anak-anak Apa? waktu dijelasin, akhirnya Tari jelasinnya apa? Iya kayak misalnya, kok papa nggak pulang gitu. Mungkin dulu sih, kalau sekarang-kadang jarang banget sih, jarang banget. Kan papanya kalau misalnya main ke rumah, papanya selalu nungguin sampai anak-anak tidur gitu. Jadi kalau papanya pulang, anak-anak udah tidur gitu. Anak-anak nggak mau papanya pulang sebelum mereka tidur gitu. Kebiasaannya seperti itu. Kalau lagi main ke rumah. Dan sekarang udah terbiasa sama tiba-tiba. Iya, kalau sekarang alhamdulillah sih mereka nggak nanya. Itu mungkin di awal-awal ya. Ya. Sekarang udah jarang banget. Masya Allah. Aduh, jadi nangis mulu. Udah nggak mau nangis sana. Udah mau move on ya. Insya Allah Tariri selalu diberikan kekuatan sama Amin. Allah setelah ini, terus dibukakan kebahagiaan. Amin. Insya Allah. Karena setelah ujian pasti akan ada kebahagiaan. Iya. Insya Allah. Amin. Terakhir nih Tariri, pesan untuk anak-anak, mungkin kalau nanti besar anak-anak kan pasti akan lebih ngerti kan sama kejadian ini, dan ya itulah kehidupan dia nantinya pun ketika mereka dewasa ya insya Allah mereka akan sangat mengerti dan pastinya sudah dewasa dan di waktu yang tepat lah mereka mengerti nanti. Ada nggak sih pesan yang pengen Terry disampaikan untuk anak-anak? Iya, pesannya sampai kapanpun mami sama papa tetap sayang. Jadi apapun yang terjadi nggak akan ngerubah rasa sayang mami sama papa buat kalian. Gitu aja. Kalau soal anak, Iya, nggak bisa, udah anak orang tua, udah nggak bisa deh. Masya Allah. Tapi kalau ketemu sama itu gimana? Ketemu sama mertua kan, ketemu sama cucu-cucunya masih ketemu aja? Aku sering main sih. Maksudnya kayak kadang aku yang main ke rumah mertua, kadang mertua yang aku undang main ke rumah gitu. Main yuk ke rumah gitu. Malah masih pengen ngajak jalan-jalan bareng. Nggak ada bedanya sih sama adik ipar apalagi. Artinya mertua memberikan support full buat Terry. Iya, ya? alhamdulillah mertua juga yang terbaik gitu buat Erik ke depannya kayak gimana. Waktu lagi musibah itu gitu, itu juga menguatkan juga. Ya kalau dibilang menguatkan, mama mertua ya nggak pengen banget gitu, berusaha banget buat ya udah bertahan gitu, jangan pisah, mama nggak mau, cuma gimana, kan kita nggak bisa maksain keadaan gitu. Oke. Mungkin Terry bisa memberikan motivasi, semangat, atau mungkin tips untuk semua single parent di luar sana. Kira-kira apa yang baiknya dilakuin di saat mungkin transisi itu kan nggak mudah kan, transisi dari yang tadinya utuh tiba-tiba sekarang harus menjalani ini. Ada nggak tips-tips atau kiat-kiat supaya teman-teman di sini yang nonton bisa lebih kuat lagi dalam menjalani ujian ini? Kalau aku jalanin sih, maksudnya mikir aja tuh kebahagiaan kita yang ciptain. Jadi jangan sibuk membahagiakan orang lain, tapi kitanya nggak bahagia. Jadi kayak sekarang juga aku lebih fokus ke diri sendiri, ke anak-anak. Alhamdulillah sih, iya dijalanin enjoy aja, walaupun keadaannya udah berbeda. Gitu aja sih. Sama ya rumah tangga itu ujiannya masing-masing gitu. Pasti orang-orang yang udah berumah tangga punya ujian masing-masing, entah dari orang tua, anak, mertua, dengan suami. Nah mungkin aku diujinya di situ gitu. Betul aja. Banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang kayak pentingnya kita sebenarnya denger ada sharing-sharing seperti ini tuh aku juga suka nontonin gitu kan, siapapun lah gitu. Yang aku banyak banget dapat hal positifnya, dimana itu bisa membuka mata kita lagi untuk selalu bersyukur sama setiap ujian yang Allah kasih ke kita. Ya belum tentu kalau Allah kasih ujian yang seperti dikasih ke orang lain atau kayak Terry gitu kan, kasih ke aku mungkin aku gak akan kuat gitu. Begitu juga sebaliknya kalau ujian aku dikasih ke Terry mungkin juga Terry gak kuat. Artinya Allah kan gak akan, betul, Allah gak akan menguji hambanya di luar kemampuan kita dan udah ada porsinya masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru lagi buat teman-teman semua, buat semua
para wanita di luar sana, Iya. ibu di luar sana, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Iya. Teh Riri untuk Iya, sama-sama. waktunya hari ini, Iya, udah mau sama-sama. main ke studio Ngedesungkan. Iya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.